Rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya suruh olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan ajaran yang baik. Ya, jadi jamaah, ayah-ayah, abang-abang luntuh hormati, bahwa menjadi ulama itu tidaklah mudah, sangatlah sulit, perlu perjuangan kan? Perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Dan menjadi seorang ulama pun itu tidak sembarangan tempat. Syarat-syaratnya juga harus ada. Para alim ulama itu dengan Allah harus dekat. Mana ulama yang jauh dari Allah yang kau ulama. Yang paling penting adalah ulama yang tong Allah lah. Menjadi ilmu yang nombor 2. Percuma ada ulama kalau ilmunya banyak tapi jauh dari Allah. Maka ulama itu syarat menjadi seorang ulama harus dekat dengan Allah. Man syarat gedanya harus tahu Allah kan sulit. Kesabaran tingkat tinggi ya. Maka oleh karena itu para alim ulama itu kalaulah dia sudah dekat dengan Allah, maka derajat mereka ditinggikan Allah dan Allah sangat sayang pada mereka. Jadi sehingga menyogedanya tahina ulama yang Allah akan perhina dia. Tapi nanti yang muda ulamanya, ulama kentong Allah. Nah, alim memang bisa menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kitab. Tapi tidak bisa dijamin dia dekat dengan Allah. Ini bahaya nunggu. Sehingga le tagalan urutnya banyak orang yang mengolah duit dengan keulamaannya, mengolah jabatan dengan keulamaannya. Kan le dah kalau mendelangnya. Ya, ini bahaya yang mudah-mudah lagi. Maka luntuan teringat sebuah hadis Nabi, afatuddin salasah. Agama ini sebenarnya hancur karena tangan-tangan 3 kelompok. Ada yang membuat hancur agama Islam ini gara-gara ada 3 golongan. Golongan yang kedua adalah mujtahidun jahil, menyubah sagdanya ulama yang bodoh. Ulama bodohnya ayah yang luntuan hormati, kan ulama yang ada ilmu, le ilmu tapi bodoh, hantu dengan Allahnya bodoh. Atau no, katanya tak kita menanggapi ulama pintar itu kalau ilmunya banyak, ilmunya banyak, hafal Quran, dia hafal hadis, ya, hafal kitab, manung kita ya hafal, hana kitab hana dia hafal. Bagi kita yang orang awam, takkanlah orang carong kemenangan kan? Tapi hakikat bahwa Allah kan menang orang carong. Orang yang pandai itu adalah orang yang tahu cara bagaimana bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama itu bukan pada ilmunya, tapi pada cara dekat enggak dengan Allah. Kalau dekat itu ulama. Ya, dia menyokal lagi kan, hanapu memenya ya, hanapu dahinanya bahaya. Kalau kita hari ini melihat, jikalah polisi itu senjatanya ada pada AK-47 mungkin. Kalau tentara itu senjatanya ada pada, mungkin ada bomnya, mereka punya bom. Senjata para pejabat ada pada penanya, tanda tangannya. Tapi orang melupakan di mana senjata ulama, padahal senjata ulama lebih besar daripada yang lainnya. Ulama itu senjatanya ada pada doanya. Kalau ulama sudah mengangkat tangan minta kepada Allah, nya hanapu yang lainnya kemudian. AK-47 berhenti. Bisa gempa pula man. AK-47 tak aktif, bom tidak bisa hidup. Yang lagi kejadian fakta yang terjadi di Palestina, seorang ulama yang ingin ditembak oleh kaum Israel. Sehingga mau ditembak enggak tembus, enggak aktif. Kalau kejadian gedanya takalan mungkin dalam berita kuburan ulama kena digusur benar dengan beko, dan kita takalan waktu menan bekonya hana aktif. Kadang tu patah beko, kadang punya takrok palain udah takrok bak kuburnya hana menan. Kan kaim dengar mana. Ternyata senjata para alim ulama itu lebih besar, lebih berbahaya dan lebih aktif daripada yang lain. Ulama tak takut senjata, ulama tak takut
bom, ulama tidak takut nuklir. Kenapa? Karena mereka punya senjata paling besar daripada itu. Senjata itulah nanti disebut dengan doa. Cuman kan hana mandum ulama yang menang. Siapa sih yang ulama punya senjata itu? Ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Imam Ibnu Mas'ud, laisa bikathratil khasyah, laisal ilmu bikathrati riwayah. Ulama itu bukan pada ulama yang banyak hafal Quran, hadis, kitab, itu bukan ulama. Siapa itu ulama? Bikathratil khasyah, yang banyak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu yang pegahnya Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kembali bak tema adanya menyomenan, syarat menjadi ulama itu berat, sulit. Ketabahannya diuji, kesabarannya diuji. Dan Allah suka begitu. Allah itu suka lihat hambanya diuji. Dan Allah suka lihat hambanya itu menangis, meminta dan mengingat. Itu Allah suka. Semakin diingat, semakin diuji. Kadang diuji, kadang tu buat tengah jalan, kamu pok, kana le bantah belah Honda, kana le Honda. Dan nyo tanggap, alah, serahkan pada Allah. Kamu dah leh. Nyan Allah hampir yang tabih untuk diuji lah, belah yang cok holain lah. Begitu cara Allah ingin menunjukkan cintanya pada kekasihnya. Perlu pengorbanan kepada yang kita cintai. Nyamunan. Oleh karena itu menjadi ulama salah satunya adalah harus berjanji kepada Allah, apa yang disuruh harus kita suruh, apa yang dilarang harus kita larang, apa yang harus yang udah janji kepada Allah harus disampaikan. Yang bukan ulama itu adalah sesuatu yang ada tapi tidak disampaikan. Mengerikan sekali kalau ulama tak ada lagi. Karena dunia ini tercipta adalah untuk para alim ulama. Kalau ulama tak ada lagi, maka habislah dunia. Apalah ibaratnya kalaulah seandainya banyak duit, harta, jabatan, kalau ulama tak ada di rumah kita, di kampung kita, di dusun kita. Ilun teringat pegah oleh almarhum Abu Yalun tuan, seandainya setelah Nabi Muhammad ada Nabi, maka Abu Yamda Wali Nabi. Abu Yamda Wali, Abu Tuminin, Abu Latitinya Nabi mandu kan. Tapi karena Nabi tak ada lagi, hanya cukup sampai Nabi Muhammad, maka digantilah jabatannya. Tugasnya sama tugasnya kan. Ulama dengan Nabi kan sama tugas, menyampaikan dakwah kan boleh. Sama, cuma bedanya jabatan, derajat Nabi lebih tinggi. Derajat selain Nabi berada di bawahnya ulama. Nyalun teringat surah almarhum Abu Menan. Ya, jadi munyo seandainya leh Nabi Muhammad nalam Nabi, maka mandu ulama yang tak kalau orangnya Nabi kan, Nabi dan Rasul kan. Abu Laditi Nabi, Rasul, Abu Tumin Nabi, Rasul, Abu Adawali Nabi, Rasul, Abu Jamal, ini mandung Nabi. Nah, cuma karena Nabi, maka mereka disebut ulama. Dan Rasulullah sangat suka dan punya janji dengan Allah bahwa setelah para nabi, para alim ulama lah yang berada di belakangnya langsung. Apa kata Rasulullah? Tushfa'u yaumal qiyamah al-anbiya. Nanti di hari kiamat, orang yang pertama kali diberi bantuan Allah, para nabi. Setelah nabi tak ada, barulah yang kedua, para alim ulama. Kau ahli ibadah lu. Kau ahli ibadah no. Bukan ahli ibadah di sini, tapi alim ulama. Seharusnya kan bisa ditulis wassolihin atau wal ibadu solihin, kamu boleh. Tapi Rasulullah tidak berkata begini. Derajat yang paling tinggi setelah Nabi langsung ulama. Setelah itu baru para syuhada, orang yang jihad fisabilillah. Jadi hanya pemain ulama menyomenan. Syarat menjadi ulama itu salah satunya harus pegang janji pada Allah. Ya Allah, saya ingin ngaji ke Dayah belasan tahun. Saya ingin jadi ulama. Dan saya siap pegang janji, apa yang harus disampaikan, sampaikan ya Allah, agar kami sampaikan. Ya, maka oleh karena itu ulama itu, ya dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ulama ada dua, ulama usu dan ulama ghairusu. Ada ulama yang buruk wataknya,
ada ulama yang tidak, Bu. Jadi baik tertipu ayah. Ayah-ayah luntuan, abang-abang luntuan, adik-adik luntuan, janganlah tertipu dengan orang yang hafal Quran, jenggot panjang, pakai sorban begini. Jangan tertipu, termasuk saya. Kenapa saya pakai sorban? Saya bukan saya ingin jadi ulama harus pakai sorban, tidak, menghormati ilmu. Ilmu menyujud baik pakai menyujud, ilmu menau. Ilmu tuan lebih mangat pakai baju pana itu. Karena hana pula ada puji-puji enggak perlu. Tapi kenapa harus pakai sorban? Ini menghormati ilmu, katanya dalam ranah yang paling mulianya. Ranah yang paling mulia yang sehingga malaikat ijak berdepat dengannya kena ranah ilmu. Menan lu menghormati ilmu lu pakai sorban itu. Ya, menan. Kon pakai sorbannya lagi ulama. Nah, aku lagi ulama menghormati ilmu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, al-imamatu tijanul arabi. Sorban itu adalah mahkota orang Arab. Nah, pakailah sorban, sunnah. Rasulullah menyejak perang Badar pakai sorban. Menyejak perang Uhud pakai sorban sih. Cuma lu keduanya dalam kitab Maudhu' al-Mukhtarah karya Buya katanya langsung. Ilmu kedua, perang Badar Nabi pernah memakai sorban warna hijau. Perang Uhud Nabi pakai sorban warna hitam. Sehingga Jibril watenija bantu Rasulullah buat perang Badar, Jibril pakai sorban sih nunggu. Membeda sorban Jibril katanya. Beda samakan, Jibril itu kan makhluk halus. Katanya makhluk kasar. Jibril nejak bantu Rasulullah perang Badar. Sorban. Perang Badar jumlah musuh 1.000 orang lebih. Jumlah umat Islam 300 sekian. Secara akal logika menang nunggu. Kalah Rasulullah menang. Kalah Nabi Muhammad menang. Hakiman 300 orang Muslim. Tapi orang kafir Quraisy 1.000 orang. Apa yang membuat Nabi menang? Pertama, Nabi tak memikirkan menang atau tidak. Nabi enggak pikir ni harus menang atau tidak. Yang Nabi fikirkan adalah menjalankan perintah Allah. Terserah ba Allah, menang alhamdulillah, ana menang alhamdulillah Nabi menang. Makanya je tacok yang muda lagi nyo bak kehidupan sehari-hari dia nyo Nabi minta rezeki tidak wajib harus dapat. Yang penting minta rezeki lah. Yang penting alhamdulillah, alhamdulillah kehendak Allah. Yang penting lu minta rezeki. Yang menang. Maka Jibril turunkan oleh Allah. Karena mana? Kejadian Jibril turun membantu Nabi di perang Badar. Kenapa Jibril turun? Pertama, Allah menyuruh Jibril untuk membantu Rasulullah yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, di pihak natalah tidro urun, di pihak kafir Quraisy, itulah iblis. Iblis itu merubah satu wujud manusia. Yang kedua, nan manusianya sehingga iblis menyamar. Iblis menyamar di tiro manusia sehingga nanan yang keduanya sampai lebih dalam tu. Masuklah ke pihak kafir Quraisy. Itu yang membuat Allah mengutus Jibril. Maka Allah mengutus Jibril turun ke bawah bantu Rasulullah karena di situ ada iblis. Baik ya Allah, turunlah Jibril membawa 1.000 orang malaikat. 1.000 orang malaikat di mana Jibril. Waktu Jibril alaihi salam panai dalam ubah je posisi iblis kan. Pergi terus dia enggak jadi perang. Karena lihat Jibril yang turun. Jibrilnya kan pemainnya yang disebut dengan malaikatul malaikah. Artinya malaikat yang menjadi pemimpin malaikat. Pemimpin malaikat adalah Jibril alaihi salam. Ya, kemudian kisah perang Badar. Tapi yang kedua maksudkan Nabi saja perang pakai sorban, perlu untuk ilmu. Apalagi Nabi mengajar, kemudian maksud lun. Nah, jadi mudah-mudahan ini bukan melambangkan keilmuan seseorang. Hana lun dah nama malim ni. Lu manusia biasa. Kita tidak melambangkan keilmuan seorang. Terserah orang ada ilmu pun pakailah sorban untuk menghormati ilmu. Ya, benar. Itu di perang Badar. Ya, maka oleh karena itu menjadi ulama itu tidaklah main-main. Kalau ada orang menjadi ulama sok-sok dengan ilmunya, itu bukan ulama. Ini pesan Abu Yahya Mudawalis kepada anaknya ketika berangkat ke Mesir, kepada almarhum Abu Luntuan, Abu Yahya Mu'budin ketika berangkat ke Mesir. Waktu itu beliau berpesan dalam keadaan sakit.
Karena almarhum Abuya Muhyiddin ketika ingin berangkat ke Mesir, satu pesawat dengan Gus Dur waktu itu. Gus Dur tidak jadi ke Mesir, beliau membelot ke tempat lain. Almarhum Abuya Mudawali sedang sakit, maka diberi pesanlah, ketika nanti kau berjumpa dengan ulama yang tawadhu, tak banyak bicara, maka mintalah doa. Tapi jika engkau melihat ulama yang sok dengan ilmunya, maka ajaklah debat dia. Ajak debat untuk memberitahu, jangan sombong. Ini pesan Abuya Mudawali. Dari Palem Teme ceritanya, langsung almarhum Ayah Lun sendiri. Hanarul Ainan langsung dengar dari beliau. Ini membuktikan bahawa ulama itu ciri-cirinya tawadu, tak banyak bicara, menghormati orang, ya benar. Kalau lihat ulama seperti itu, itulah ulama. Tapi punya ulama duduk dia nak tapa-tapa agak berani dah trip duduk nak tapa. Ini betul tapa api. Betul-betul. Adabnya kurang, akhlaknya kurang. Nah, itu bukan ulama. Nah, oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, inilah syarat menjadi ulama. Tegar hatinya, tabah hatinya, kuat sabarnya, dan berjanji pada Allah untuk sampaikan sesuatu yang disampaikan dari Allah, maka itulah disebut ulama. Kemudian kata Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajaran yang baik. Yang perintah Allah. Menyomenan, gedanya tak pakat go dengan kekerasan hanya menyohana lumpuh ke apa hanya benar. Dan na model urang laweknya berdakwah menghina-hina go sehingga urang tertarik karena hina-hinaannya. Itu bukan cara Nabi Muhammad ya kan? Ya kan? Nah kalau kelompok lagi kan? Oh le dah buat YouTube le. Bagaimana dia berdakwah? Dia hina orang dulu. Tahlil dibilang bid'ah, sesat, lepupui ke. Suluk hanjutnya macam tahlil sesat, suluk sesat, maulid Nabi sesat, mandum sesat bakji. Tinggal orang tertarik. Itu bukan Rasulullah. Rasulullah bukan begitu cara berdakwahnya. Ya, nilai model lagi kan. Baik takkan cuma nunggu, kita tidak boleh saling bersifat kasar pada orang yang non-Islam. Wala tujadilu billati ya ahsan, kata Allah. Jangan kau berdebat dengan orang, jangan kau berdebat dengan ahlu kitab melainkan dengan cara yang baik. Ahlu kitabnya orang Yahudi, Nasrani. Bak tingkat mentang-mentang dari oleh Allah untuk berbuat baik, apalagi sama muslim. Tapi leweknya PR bagi dia bahwa kita didik anak kita kalau ingin mengajak orang kepada kebaikan, jangan menghina. Ini perintah Allah ya. Ud'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah dengan jalan kepada Tuhanmu itu bil hikmah. Hikmah itu dengan cara yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah itu artinya dengan halus. Menurut sebagai ulama mengartikan hikmah itu halus. Harus betul-betul disayang. Benar? Ya, bil wal mau'izatil hasanah, dengan dakwah yang baik. Hasanah itu lawannya sayi'ah. Hasanah artinya baik, sayi'ah artinya tidak baik. Kalau ada orang menghina-hina amalan orang, menghina suluk, menghina tawajuh, menghina maulid, itu bukan cara Rasulullah, itu cara Khawarid. Khawarid begitulah cara berdakwahnya. Kan kita cerita kan, pertemuan kita yang kali ke nalun cerita kisah Khawarid. Ciri-ciri Khawarid itu ahli ibadah. Khawarij itu paling betul-betul rajin ibadah. Tapi ilmunya tak ada. Dan ini pernah dialami oleh Rasulullah sendiri. Mungkin kalau cerita, anak pun ulang tiga tu. Mungkin bak online hantam dengar. Jadi Rasulullah SAW, nanti saya tunjukkan referensinya, saya lupa referensinya. Nabi pernah melihat seseorang ibadah. Hai putuh-putuh nunggu ibadah nunggu. Dia salam ibadah dalam sembahyang. Salam ibadah dalam tiga tu. Pokoknya rajin tak sembahyang benar. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Nabi. Maka Rasulullah menawarkan suatu hal pada Abu Bakar. Abu Bakar, tolong ambil pedang sebentar. Baik Rasulullah, ambil pedang. Ya, model orang awal benar. Hanya tanya untuk pedang.
Itu adalah adab pada guru. Munyo tanya yule gore ni tolong coknya sihat. Napa tanya nyantuk pun. Tanya cok yule. Abu Bakar mengambil pedang. Abu Bakar, ada orang yang sedang solat di depan. Ya, kenapa Nabi? Bunuh aja dia. Dibunuh. Disuruh bunuh sama Rasulullah. Padahal munyo yang kalau Nabi menyuruh Abu Bakar membunuh orang kafir yang menghina Islamnya wajar kan? Tapi nanti orang tengah sembahyang yupoh oleh Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar datang, Rasulullah, mohon maaf, saya nggak bisa saya bunuh, dia sedang sholat. Kamu nggak bisa bunuh Abu Bakar? Nggak bisa Rasulullah. Kalau begitu panggil Umar. Baik, maka panggillah Umar. Dipanggil Umar. Umar, ada pedang? Ada. Itu ada orang sedang sholat di depan. Iya Rasulullah, kenapa? Bunuh aja dia. Aduh Rasulullah, saya minta maaf, saya bisa bunuh dia sedang sholat. Kalau begitu panggil Utsman. Ya, panggil Utsman. Utsman menanjit. Utsman, ada orang sedang sholat di depan, bunuh aja dia. Aduh, saya minta maaf Rasulullah, saya bisa bunuh. Maka terakhir kasihlah Ali bin Abi Thalib. Ali mana? Ali ada di rumahnya Rasulullah, panggil. Bawa pedangnya. Maka Ali datang bawa pedang. Ada apa Rasulullah? Ada orang sholat di depan. Iya Rasulullah, kenapa? Bunuh aja dia. Ali pada ni perempuan ni pokoknya model Ali mana ipubut lelehnya baru tanya Nabi Muhammad ni Ali mana Ali mana. Maka dia ambil pedangnya mau dibunuh tu iplung je urunya ada di semayang ni. Sehingga 4 sahabat ni bertanya Rasulullah, kenapa kau menyuruh kami membunuh orang yang solat? Tahukah kalian orang yang solat itu adalah penuh dengan kesombongan, sama seperti iblis. Maka saya suruh bunuh. Ibadahnya sombong, seolah-olah menganggap diri paling pintar. Nabi melarang tak umat mukmin. Kalau ada orang menganggap diri paling pintar, alim, hafal hadis, hafal Quran, lehnya ibugah jumulid hanjut bid'ah sesat macam je, itu paling pintar. Sedangkan saya selama mengaji, saya telusuri hadis maulid, banyak sekali ahli hadis kan, yang menyunahkan mengerjakan maulid. Anak pelun surah li, mungkin kalau surah di acara maulid yang kan ada di masjid ahli hadisnya ni kan maulidnya sunnah. So yang pergi maulid pahala raya ahli hadis. Nanti orang kan haji dan seterusnya. Maka oleh kerana itu ulama itu bukan pada surbannya, bukan pada bajunya, bukan pada pecinya, bukan pada jenggotnya, bukan pada hafal Qurannya, hafal hadisnya. Tapi ulama itu pada bagaimana cara dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyurumpuk orang lagi yang nyampai dan untuk ilmu yang minta ilmu wujud dan cok berkah. Makanya para wali Allah tidak wajib kita belajar dengan wali, minta doa, benar kan? Wali Allahnya kan tak tunjukkan orang pungo karena Allah. Pungonya dua buah orang pungo karena sarap. Mungkin gaduh pen 50 juta kan. Gaduh mungkin waro kena calek hanya gaduh betul jenan. Pungo ni. Nah yang model wali Allah pungo karena Allah. Cintanya enggak bisa dibendung, hilang sudah perasaannya. Munyo kita tak belo takat trip 20 ton segala macam kena belo motor. Kana motor. Alhamdulillah berarti cinta itu berkurang. Tapi kalau cinta kepada Allah, apa jangan berlupa Allah. Cinta kerana agak dah tu. Maka mereka gila, solat tak pernah lagi, kencing sembarangan. Salah enggak Tengku? Saya balik tanya, orang gila salah enggak kalau kencing sembarangan? Orang gila. Enggak salah, orang gila. Cuma bedanya gila karena Allah. Yang kedua Tuhan maksudkan, itu ulama juga. Tapi tidak wajib kita belajar padanya. Karena hantru ilmu yang wajib meminta doa. Nijak Abu doa lah lun. Mudah-mudahan lun selamat dunia akhirat. Benar? Benar cara. Apakah itu amaliyah para sahabat Nabi? Apa Nabi pernah menyuruh begitu? Pernah. Nabi pernah menyuruh Umar bin Khattab untuk mencari seseorang walahu walidatun walahu barasun. Sayati rijalun akan sampai suatu masa setelah aku tiada lagi,
kata Nabi Muhammad, setelah aku tiada lagi, nanti ada seorang yang datang ke di Mekah ini. Dan ingatlah, seorang itu jika berdoa, Allah tak menahan doanya, langsung dikabulkan. Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Dia namanya tak tahu, tapi dia ada ciri-cirinya. Pertama, lahu walidatun, dia punya seorang ibu yang buta. Nah, Nabi kasih tahu ciri-ciri orang itu. Yang Nabi masukkan adalah ada seorang wali Allah nanti datang setelah saya tiada. Ciri-cirinya lahu walidatun, dia punya ibu yang buta. Walahu barasun, dia punya sopak bacut sopak ini. Ya, yang ini aja sopak bacutnya. Ya, benar. Sopak yang putih-putih ya kan? Sehingga Umar bin Khattab penasaran, setelah meninggal Rasulullah, dia cari orang itu. Dia cari, ada rombongan datang dari Yaman ke Mekah ingin naik haji. Dia tanya, siapa yang di antara kalian yang berasal dari ini, ibunya buta, kemudian dia punya sopak. Maka tak ada yang jawab. Betul-betul menansi. Ijak awak rombongan, ijak umrah. Kadang-kadang ada orang datang ke Mekah untuk jual beli. Itu ditanya oleh Umar. Sehingga berjumpalah yang dimaksudkan oleh Nabi waktu itu. Dan orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu disebut manusia yang tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Apa artinya? Tidak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarni. Maka para alim ulama berbeda pendapat. Apakah Uwais Al-Qarni itu sahabat Nabi? Karena definisi sahabat Nabi adalah orang yang bertemu Nabi, beriman pada Nabi, dan hidup di masa Rasulullah. Itu sahabat Nabi. Sehingga ulama berkhilafiyah, apakah Uwais Al-Qarni masuk ke kategori sahabat Nabi? Ada yang bilang itu sahabat Nabi karena hidup semasa Nabi, tapi tidak melihat Nabi dan beriman pada Nabi. Ada yang mengatakan tidak disebut karena tidak pernah berjumpa Nabi, walau hanya beriman. Tapi yang kedua maksudkan, dulu ada seorang wali Allah yang datang ke Makkah setelah Nabi tak ada lagi, yang Nabi sendiri berkata, orang itu kalau berdoa tidak ada ditahan oleh Allah, langsung terima. Inilah yang membuat Umar bin Khattab mencari sehingga berjumpa. Ketika berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab minta doa. Apa kata Uwais Al-Qarni? Kenapa kau minta doa kepada aku? Aku bukan siapa-siapanya Nabi, sedangkan engkau khalifah, engkau sahabat Nabi, engkau keluarga Nabi. Seharusnya aku yang minta doa kepadamu. Maka cerita Umar dulu, Rasulullah pernah bercerita tentangmu, wahai Uwais. Begini begitu macam cerita, disitulah Uwais Al-Qarni mau mendoakan seorang khalifah terbesar waktu itu. Nyan wali Allah. Maka wali-wali Allah hari ini, wali-wali yang tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Orang tahu bagaimana para wali Allah. Kang, maka oleh kerana itu, lentuan yang kita sampaikan adalah wali Allah juga ulama. Maka kembalilah ke penjelasan kita tadi, ulama bukan pada sorbannya, bajunya, jenggotnya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya, hafal kitabnya, bukan itu ulama. Ya, ulama adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu berdakwahlah dengan cara yang baik dan dengan hikmah. Kemudian kita baca satu hadis. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW tatkala menyuruh ia akan Mu'adz ke negeri Yaman. Lianna yahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Artinya sesungguhnya bahwa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang laki-laki, yaitu terlebih elok bagimu daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Yang kali khoro kali lu baca, tapi apa yang tengok tu baca. Apa kata sebelum Mu'adz bin Jabal berangkat ke Yaman, Nabi memberitahu, wahai Mu'adz, ketahuilah seseorang yang diberi ilmu walau sedikit, diamalkan ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita praktek ya. Ini teori Nabi, kita praktek dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat orang memiliki harta, jabatan yang banyak tanpa dengan ilmu, maka ketahuilah
bahwa harta itu akan mudah hilang. Kalau harta itu tak hilang, kita yang mudah hilang. Maka pesan Ali bin Abi Thalib, wal malu tahrusuhu, al ilmu yahrusuhu wal malu tahrusuhu. Kalau engkau punya ilmu, ilmu yang menjagamu. Kalau engkau punya harta, kamu yang menjaga harta. Ya kan? Orang kaya kah hana bebas-bebas mana nak pen kakeh mana ju. Hana itu fikir cik jom paduk boh rekening dulu. Apa cek saldo le, mit saldonya tambah ke dia. Dipikir. Ini kita praktek teori yang Nabi katakan tadi kepada Muaz. Orang jika punya duit, banyak harta, bank tah di mana-mana, rekening banyak sekali, maka ingatlah, kalaulah kita pusing, tidaklah pusing dengan ilmu itu, maka kita sendiri pusing. Tapi kalau punya ilmu itu yang akan menjaga kita. Ada duit, alhamdulillah. Tak ada duit, alhamdulillah. Makan pakai ikan asin, alhamdulillah. Dapat jual mana-mana, alhamdulillah. Ilmu yang mengajari kita. Tapi kalau orang kaya, orang yang banyak duit, ada duit, alhamdulillah. Nggak ada duit, naudzubillah. Atau innalillah. Benar kan? Jadi enak begitu. Sehingga cara seperti itu sebenarnya obat bagi batin kita juga. Saat orang ada duit, dia bahagia, tak ada duit, dia stres, ingatlah baik-baik, itu sumber penyakit. Tapi kalau orang menganggap ada duit, tak ada duit sama saja, itu sehat selalu insya-Allah. Karena orangnya menau. Sekarang bukan lagi penyakit jantung yang paling berbahaya. Bukan lagi penyakit kolesterol yang paling berbahaya. Bukan lagi penyakit DM, penyakit usus besar, leh pupu, penyakit konyan leh. Ada satu penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit lain, yang disebut nanti dengan istilah stres. Stres. Luntuan, abang luntuan doktor. Lun tanya, abang, pakan stresnya menjadi penyakit berbahaya. Makanya jual abang luntuan doktor spesialis penyakit dalam, pokoknya di Cirebon. Karena imunisasi, imun seorang manusia itu akan mudah menghilang. Kemudian ketika stres, ini lambung naik dia. Efek lambung itu bisa membawa ke kerongkongan. Sehingga nanti apa yang terjadi? Makan kurang semangat. Kan? Orang putus cinta kan, makan kurang semangat. Kan? Gadoh peng kemana dah? Pada orang gadoh peng ya, baju KFC. Hana. Maka stres itu yang berbahaya. Maka betullah kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan. Siapa yang jauh dariku kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dankan. Ingatlah, hidupnya akan sempit. Ingat, putus cinta, stres, bunuh diri. Hilang duit, stres, gila. Maka itu penyakit yang berbahaya. Dan jika ada penyakit dalam tubuh, yang satu saja penyakitnya, ada stres, mungkin bisa naik lagi. Lambung kena, jantung kena, dan seterusnya. Maka luntuan bunuh bungoh, nalum baca, bunuh tepun. Nalu buka-buka YouTube-nya, lun kalon, nah salah siro doktor loh. Le doktor loh. Doktor Ihsan, SPD ya, SP.D. Nanti buka atau Google kan, buat YouTube nanti diwawancarai oleh TV One. Ini TV One mewawancarai tentang bagaimana stres itu dalam hakikat dunia ilmu kedokteran. Maka beliau sendiri berkata itu penyakit berbahaya. Jantung dengan stres lebih berbahaya. Stres. Dari stres itulah kata beliau tadi, lambung naik sehingga makan kurang, ijek kopi tebe rokok pula. Gedanya biasa habis rokok waktu kalau putus cinta. Karena putus cinta benar dalam turunnya melimpah 50 bak yang stres dan seterusnya. Maka alhamdulillah kita diajari oleh Rasulullah, kalau begitu janganlah stres. Karena Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", siapa yang tak mau mengingat aku, enggak mau salat, enggak mau bersedekah, enggak mau berzikir, ingatlah fa innalahu ma'isyatan dankan, maka sesungguhnya kehidupannya itu sempit. Mana sempit? Hati sempit, pikiran sempit, tubuh sempit. Apa yang terjadi? Habis je. Mana ni? Mati kero je nanju. Maka oleh karena itu
Inilah pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Maka kata Rasulullah, Muaz, seseorang yang diberi ilmu kepada Allah itu walau hanya sedikit dan diamalkan, itu lebih baik dari seisi dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah. Sulaiman, iya ya Allah, aku suruh pilih kau 3 permintaan. Pilih, aku kabulkan. Apa ya Allah? Pertama, jabatan Sulaiman. Kedua, harta. Ketiga, ilmu. Maka Nabi Sulaiman pilih. Fakhtara Sulaiman, kata Rasulullah. Maka Nabi Sulaiman pilih ilmu. Fakhtara ilmu li Sulaiman. Allah bertanya, Sulaiman, kenapa kau pilih ilmu? Bukankah semua orang mau duit? Bukankah semua orang mau jabatan? Maka Nabi Sulaiman menjawab, ya Allah, kalau aku minta harta, lalu harta itu habis, selesai, tak ada lagi. Kalau aku minta jabatan, lalu masa jabatannya habis, selesai. Tapi kalau aku minta ilmu, aku bisa memperoleh harta dan jabatan. Itu kata Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman Nabi orang kaya alam. Katanya Nabi kau orang kaya apa? Nabi Sulaiman tunggu. Goknya Nabi, Rasul orang kaya alam. Ya kan? Yang goknya tidur Rasul, tidur Nabi, tidur orang kaya. Mana ni jawab Allah? Menyadanya mungkin kalau mana ya Allah nepuro jo harta mandu dalam surga kena jo. Maka jemaah dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Intinya kesimpulannya di pengajian ini adalah marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ya dekatkanlah diri pada alim ulama. Menyekat ulama, maka ya adanya ndaklah ke ilmu bagaimana cara bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabeh tu kenal ya. Nah, nak bertanya Hana? Ba online Hana nak kutang. Baru na waktunya pengajian Pak nak tanya pertanyaan Hana rodanya. Kaji mungkin nak tanya maduana. Jangan kata tu. Jangan beli tarung kan. Beli dia lah. Ni dari Nur Afriza. Assalamualaikum Abuya. Pukul jut tapu tapeng dengan bungong yang paling ubi 100%. Kena ribamnya 100%. Bungong yang tetap ubet raya 1/4, 1/2, 1/3 aja. Selama ada bunga, mau 3 kah persen, 2%, beta kenju 3%, 0,03% betul benar. Tetap haram hukumnya. Tapi kita harus tahu di dunia perdagangan hari ini ada orang yang mengambil suatu keuntungan tapi bukan masuk ke bunga. Menau Mas Hoji. Nah, orang menau. Dan itu sunnah hukum sih. Itu diperuno oleh almarhum Abu menau. Kalau kamu pinjam duit sama orang 1 juta, maka sunnah kita kasih lebih sebagai tanda terima kasih. Yang ikhlas tu ya. Nah, hukum tertulis jadi tidak ada istilah harus ada patokan begini nanti kembalikan. Itu tak boleh. Satu. Yang kedua, terkadang perdagangan yang dijalani oleh pihak si dagang, baik si pembeli atau penjual, peminjam atau si memberi peminjam, itu memakai sistem. Model orang awai, munyo pinjam meminjam hanya pakai sistem. Munyo orangnya pakai sistem. Sistem contoh listrik, jasa penyimpanan uang, kemudian jasa jika duit hilang maka tetap aku harus diganti. Lagi kejadian salah sabuh bank di Banda Aceh kan tutung adanya, tetap duit walaupun mereka mengalami kerugian, duit kita akan dikembalikan. Itu sistem namanya. Maka kinerja sistem tidaklah gratis. Listrik, wifi, ADM dan sebagainya. Nah, itu dibayar. Itu boleh hukumnya. Kalau begitu, saya pinjam uang 1 juta, maka pihak yang memberikan duit, begini bang, kinerja kami dengan sistem. Maka abang 1.200.000 bukan duit ganda ini, tapi membayar sistem penjagaan. Karena kita pakai wifi, listrik, sewa gedung, dan seterusnya. Maka yang seperti itu boleh.
dengan syarat tidak melebihi bagaimana seharusnya kita bayar. Seharusnya listrik berapa sehari? 20,000, maka dikalikan berapa? Betul-betul lah. Yang panjang ada turah ada. Kalau melebihi daripada standarnya, itu sudah masuk ke haram. Maka oleh kerana itu bunga, kalau memang rencana sistem pinjam-meminjam atas nama bunga, tak boleh. Hukumnya diharamkan. Siapa yang bilang? Fatwa Abu Mudawali dalam kitab Al-Fatawa. Yang sama lagi orang pinjam koperasi. Ya. Dia sebagai peng murah dari peng. Peng ber? Untuk kredit lah. Kredit. 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 Jadi hukum je kibah ya sampai lebih. Mbak bank syariah. Dalam 25 juta. Punya bayar cicilan itu 2 juta. Punya bayar ke berarti bunga uji aplikasi lebih kurang. Lebih. Lebih berarti 90 lebih. Tapi minta bayar seterusnya dia mana? Iyalah, jadi benar. Leng kena jelaskan materi le, teori ni. Teori bahawa pinjam duit 1 juta, kembalikan 1.200.000 karena alasan ADM sistem, itu tidak mutlak para alim ulama setuju. Yang mana leh? Dasar hukum ni leh. Tidak semua ulama setuju dengan itu. Ada ulama mengatakan, mau sistem kah? Mau enggak kah? Tetap enggak boleh. Nah, yang mana? Ada yang mengatakan seperti Abu kita sendiri, sunnah hukumnya tidak wajib memang. Sunnah melebihkan duit. Kembali bab punya mana. Bulan tuan pinjam pen 7 juta. Padu bulan. 7 juta berarti 30 bulan betul benar. Berarti dalam 3 bulan terdah lebih kan? Bulan pertama 12 lebih. Bulan kelima 14 lebih. Bulan kelima 16 lebih. Bulan tujuh betul benar ni je. 18 lebih. Itu haram, tak boleh. Haram. Tapi ada sistem bukan begitu. Bulan pertama 11,000. Bulan kedua lebih kurang 10,000, padu. Bulan ketiga benar betul kan? Itu hukumnya boleh. Dan boleh yang lentuan katakannya, kon boleh para ulama mandum setuju. Nah yang ana setuju. Maka oleh karenanya nyokan bab fikih. Boleh kita ambil pendapat ini boleh asal ada ijtihad para alim ulama. Bab yang model lagi dia katanya kalau mbak Syekh Yusuf Qardawi na tabuh kitab punya tebal benyo. Hanya jadi kalau ini mandum. Dan kitabnya adalah zakat. Ya. Jadi Syekh Yusuf Qardawi juga berfatwa boleh seperti itu. Asalkan tidak melebihi dari rombongan mana menyukai laginya hanya lain. Yang pertama, yang kedua, waktu kita hitung-hitung, apakah cocok sebulan itu 12.000, 2.000 itu adalah biaya listrik atau sistem lah. Cocok nggak begitu? Oh nggak cocok aku. Kenapa? Karena sehari listrik habis 100 rupiah. Kenapa 2.000? Benar hanya itu. Tidak boleh. Kita ambil yang sekecil-kecilnya yang memang masuk dalam akal kita sesuai dengan sistemnya itu. Yang lebih berarti hanya lebih. Ya, benar cara. Begitu caranya ya. Beda tu berarti dia 25 juta dalam tahun. Benar je. Karena mana orangnya punya gaduh pen itu tak ganto. Itu yang membuat para ulama tu setuju begitu caranya. Yang kalian telusuri habis-habisan ya, telusuri penapa ulama na lumpuh sebuah artikel khusus tentang bunga bank. Anda lu jelaskan yang ulamanya kiban dalam kitab pun betul kan? Dalam tulis kan. Nanti insya-Allah untuk yang awak telon print untuk bacanya. Ya, dan hasil dari telusuri apa yang telusuri adalah dia tak kerja mana? 75% ulama bilang tidak setuju. Ya, selebihnya ulama bilang setuju. Tapi kembali bab kaedah fikih, apapun hasil ijtihad, kalau itu adalah ijtihad, bisa kita pakai. Lu kena pendapat yang pendapatnya terserah. Itu fikih, alhamdulillah. Yang penting baik mana nunggu udahnya tak amalkan sebuah amalan, hanya ilmu yang bahaya. Hanya kan lain dah.
pertanyaan apa masalah kredit Honda. Gimana? Jadi kredit memang kebanyakan je kalau dia repair lah, bayar lebih. Ya. Jadi cho Honda pergi Hukum kredit. kredit. Cok Honda 10 juta. Bayar 15 juta. Banyak katanya. Cok 5 bulan mana? Oh, ini kredit lah. Ya. Kah? Jadi tu kan nyo tak belum kredit tu dia ke nyo tu hanya tamu 5,000 yang keba. Mana nunggu? Katanya punya kena dah cok kredit. Boleh. Ada masalah. Dengan cara mana? Harga motor, harga Honda padu 20 juta. Cara cok kredit yang lebih hangat dan lebih terbebas daripada dosa, ambillah DP 18 juta. Harga motor, harga Honda padu 20 juta. Cok DP niku atau 15 juta aja kan yo. Nah DP lu 15 juta. Nyo padu lun cok selama 5 bulan. Hanya benar berarti rom bayar 5 bulan berarti kan dasari sejuta kan? Bukan lewatnya 1 juta tertu. Kajet nyo kon lomblok atunan FEM kan? Atunan kredit kon. Nyo lomblok ikhlas. Lomblok ikhlas tapi mutang. Nah, nyo kon kredit bah, nyo kon kredit begah juga urungan. Nyo kon kredit tapi lomblok ikhlas lomblok rida lomblok. Kon kena kredit dengan syarat kredit yang kita nyo tablonya hampir 80%-nya sudah terbayar. Karena mana dengku Honda naik harga 1 juta. Nah, DP 1 juta ni DP 1 juta pak mentong dah jago dia Amerika Honda terserahlah pokok ji. Ni tetap sebulan kau 1 juta, 2 juta. Sebulan 2 juta. Jadi sehingga dia hitung harga motor harga Honda yang awal ji 20 juta menjadi 40 juta. Ni haji. Walaupun sama-sama rida haji kan. Sama-sama rida dengku lagi rombgah mana. Oh haji. Enggak boleh. Ya, mana cara? Apa? Ni lagi. Habis. Kemudian tanya ada. Nanti jawaban je menang. Nyo tak persingkat hotel tutup kajian dan nyoba online, nanti bebas sebagai apa. Urung pegala tanah aku ya. Urung yang pegalayan dalam keadaan susah mudarat. Lalu pegala ladung ditetapkan pajan je tubuh dan tanahnya gengu le urung yang galayan yang hukum ni ke mana ya? Nak beri contoh lah, maksudnya tanah nya dalam kondisi gala. Pokoknya bukan kata mudarat. Pegala lah tanah. Pegala tanah. Hukum yang galanya cok wasi buat tanah galanya, maka ditetapkan harus tubuh sekian tahun. Menyenarida daripada yang pemilik tanah, alhamdulillah ni. Sama lagi orang punya Honda juga. Orang pinjam Honda, boleh enggak? Boleh saja. Tapi kejadian ni orang pinjam Honda, pakai manfaat Hondanya. Boleh? Enggak boleh kalau tak ada izin. Boleh kalau ada izin. Maka kembali benar. Hukum Islam ini tergantung berakad. Akad si pembeli, akad si penjual, akad si peminjam, akad yang memberi pinjam. Segala hukum itu terjadi berakad. Kiban akad akan menang hukum. Tengku lun pegala tanah tapi hana lun beri izin untuk cok manfaat dari pegala tanah lunnya, gala tanah lunnya. Kiban hanya kembali berakad. Tapi yang kan rata-rata je kan hana ikhlas mah kena terpaksa lah tu yang. Jadi kan. Terpaksa be. Umum je mandung terpaksa kena tengok telah kepeng. Hana terpaksa. Bakar mesti ikhlas. Berarti kan ikhlas walaupun hati ada ikhlas. Hana tomna akadnya nyembah gala. Bawa konfiki sah kena. Ya hana akadnya. Diucapkan nyembah hati kan tersawur. Akadnya hana akadnya. Oh hana akad. Gala keluna akadnya hana. Yang urang nak dicok manfaat, yang kiban aku dicok manfaat buat tanah galanya. Ya. Sebab nak pernah lentayang harum buat. Harum karena hana izin. Punya izin alhamdulillah. Izin ikhlas dah. Batin ikhlas. Ikhlas baba. Izin lagi orang pegada rumah. Dah. Kai le dengku. Tu pajuan dia buat. Kamu yang kau dalanya. Nyam kereba. Antam lagi surah dong. Sama. Bunci don tayo. Apa don tayo kali kita yang luri. Ka. Nya urina yang pi masalahnya nah.
Assalamualaikum Abuya, bagaimana hukum seorang wanita yang lagi haid hari 1, 2, 3 hari lancar, kemudian 4, 5 udah habis, hari ke-6 datang lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah ada hari 4 dan 5 wajib mandi? Upaya. Oh, terima kasih Abuya. Ya. Pertama saya harus tanya. Hadwal haid kuat dengan 5 kabeh. Ya. Tiba-tiba baru ke-6 kan alom. Pertama benar. Nyan agak konkret bacot jawaban dia. Yang pertama, belum payah tanya oleh. Saya harus tanya dulu terlebih dahulu bagaimana kebiasaan haidnya. Kebiasaan haid perempuan itu berpengaruh bagi hukum. Ada perempuan haid biasanya 7 hari, tak pernah lebih. Ada yang begitu. Ada perempuan haid lewro yang nadi. Maka saya harus bertanya dulu hal ini kepada yang bersangkutan tadi, perempuan yang bertanya tadi. Bagaimana biasanya? Kita ambil sajalah 7 hari. Tengku, saya 7 hari biasanya. Oh, 7 hari biasa. 1 haid, 2 hari kedua haid, hari 3 haid, ke-4, ke-5 tidak haid, ke-6 haid lagi, 7 haid lagi. Maka segala aktivitas ibadah yang dilakukan pada hari itu tak terhitung, karena kaedah usul al-aslu adam. Pada dasarnya hal itu tak ada. Kembali haid. Jadi hukum ini bisa dijawab apabila si perempuan tahu kebiasaan haid itu berapa hari dalam tiap bulan. Puluh hura, puluh mula hura, kan beda-beda perempuan. Nah, kaji ni, kabeh. 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 Kaji rahmatillah Allah. Ana ada pertanyaan. Lagi bang? Mencari keuntungan dari jual beli saham bukan itu boleh. Sahamnya khilafiyah ulama sih. Khilafiyah bak masalah kon barang ain. Barang ainnya kon barang ta'yin. Munyo pulsa yang ta'yin walaupun gaib. Mana? Pegah bahasa awam mana? Ulama berbeda pendapat masalah saham karena pertama dia itu barang gaib, sedangkan jual beli harus barang transparan, tidak gaib, harus ada, nyata. Nyaleh, hanya khilafiyah ulama ini itu. Maka ada ulama mengatakan saham tidak sah. Karena barang gaib. Kalau dalam fikih ini kan kon barang ain atau bukan barang ta'yin. Sedangkan jual beli harus ta'yin. Bentuknya harus tahu, ukurannya, masa berlakunya, harganya, tebalannya, tipisnya, panjang, lebarnya. Mana? Saham kah mungkin mana? Maka para alim ulama mengatakan itu tak boleh. Ilun tuan lebih pah yang tak boleh. Maka kemudian selama kita berjual beli barang yang tak ada, itu lebih besar madarat daripada barang yang ada. Jadi tingkat penipuannya itu lebih tinggi. Maka Islam mengajarkan kita berdagang bagaimana caranya semakin diperketat penipuan itu biar tak terjadi apapun caranya. Yang mana maksud tuan? Jadi kalau ada sistem jual beli yang dapat memiliki tingkat penipuan yang tinggi, bagi Islam tak boleh. Apapun caranya, apapun metodenya tak boleh. Saham kan mana? Penipuannya tinggi. Okeylah menyo biasa menyo nak awak hacker dia. Hacker kan nya minta peng pada lain man. Jadi arus jual beli saham itu dilihat oleh hacker. Waktu oleh hacker dia lihat nyopahnya icok juga. Nyan sama lagi kasus Bitcoin. Antum dengar ya? Kasus Bitcoinnya mandung ulama kan hadir. Trading digital yang kebetulan abang tanya. Uang digital. Nya hampir seluruh ramah ke nya haji. Karena pertama bukan barang ta'yin, yang kedua tingkat penipuan sangat tinggi. Maka Islam tidak boleh apapun dagangnya walaupun halal, kalau ada tingkat penipuan lebih tinggi itu diminimalisasikan, dikecilkan. Hanali no Bitcoin kan? Hanali. Bitcoinnya naik temu saham lah, nafum ya, naik temu saham dia. Maksudnya termasuk bahan untuk saham kan? Hana. Model kumpul penggok untuk kembalikan hana nanti ujung itu. Karena dalam HP-nya mana? Ini aneh sih kan? Nah, tahu aplikasi
lagi money changer benar lah. Nah money changer dan kan biasa kan waktu kita buka aplikasi money changer kan yang itu $1 berapa, ya kan? $1 Brunei padu rupiah mana? Jadi bambannya nah itu bidinan mata uang digital Bitcoin. 1 Bitcoin 250 juta nunggu. 1 Bitcoin. Berarti menjuta juga dah belah 1 Bitcoin kan? 250 juta. Hana aman gue yang. Barang yang hana ada, kemudian harga yang hana masuk akal, hana aman. Ya, maka kata Rasulullah, naha Rasulullah bai'al gharar. Nabi melarang jual beli yang banyak terjadi penipuan. Ghararnya artinya tipu daya. Kami kan? Hah? Menyohak kinerja yang memang harus tajuk tunggu. Tapi ketetapan persen, elon mana apa? Lo barang don apa? 6%, 30% je. Lo bisa hanya tidak boleh. Tapi hak kinerja boleh. Nyoh intan calang. Ngopurun jak ngonda. Maka boleh kita ambil. Kalau begitu saya ambil duit sedikit untuk biaya pergi ke calang. Nah, itu diatur oleh Islam. Dia tidak bekerja. Anda bekerja hanya persen. Modal mentok. Ya. Itu contoh Jupen 2 juta membuka sebuah usaha. Nanti dalam sebuah mata barang, bencok 20% atau 10%. Oh, nya sama lagi kerja sama. Nya hidup bab musyarakah hentuknya. 7% kan? Ini 2% ada apa? Persen hak kerja, persen yang lagi orang pegang mana? Modal. Punya pemodal, ni nanti kita dalam bab musyarakah, saling berjual beli. Ada 2 orang saling berjual beli, kasih modal. Hanya masalah. Punya bab padi disebut muzara'ah, mukharabah. Saya tanam padi di tanah Tengku. Berapa Tengku kasih persen? Hanya je. Saya punya tanah. Kamu yang tanam. Untuk saya berapa? Hanya je persen. Yang diatur oleh fikih. Disebut dengan muzara'ah, mukharabah. Kamu patok? Kamu patok persen. Selama musyarakah, patok persen alhamdulillah. Yang baik hasil kinerjanya hanya. Benar. Punya musyarakahnya bahasa aja, punya bahasa dia. Kerjasama. Mufakat kerjasama jual beli. Boleh kita patok. Karena kita nyona modal. Walaupun becut. Tengkunya modal memang 70% nunggu. Ilmu becut. Betul-betul. Boleh saling tetap menetapkan. Dan itu dibahas kerja apa padu, barang kiban, dari part temennya itu dibahas. Tapi punya kinerja pakai persen, hanya buku, Pak Gede, calang. Oh, sang 20% calang. Oh, hanya pertama, kenapa tidak boleh? Bisa jadi truk calang lebih peng. Nah, itu tak boleh. Kecuali ikhlas, punya ikhlas lain, punya ikhlasnya bab lain kah? Ada kala ni orang dia kinerja dengan pakai persen, yang untung bak je rugo bak orang yang jual barang. Naya hana lagi yang cip. Untung bak orang yang po barang, rugo bak orang yang poblo barang. Jadi Islam itu tak boleh begitu. Islam harus sama-sama untung, sama-sama rugi. Sama-sama bagi hasil. Tidak boleh ini terbalik. Si penjual untung, si pembeli rugi atau kebalik mana. Islam tak boleh begitu. Ya benar. Kaji dah. Kabeh. Tu nak tak. Nampak gua dua tu cok tahu tu. Tak boleh tu dah nya habis. Abuya puasa qaza boleh tidak kita gabung dengan puasa sunat. Misalnya kita boleh macam mana niatnya Malaysia. Oh, orang Malaysia. Boleh tidak kita gabung puasa sunat dengan puasa wajib, macam mana hukumnya dan macam mana niatnya? Itu banyak sekali pendapat ulama dalam kitab Asy-Syaikh Al-Bujairimi, dalam kitab Al-Bajuri, dalam kitab A'latul Talibin, termasuk kitab Almarhum Abi Amdawali, kitab Al-Fatawa, menjelaskan bahawa puasa qada itu diniatkan bersamaan dengan puasa sunnah tak boleh. Kenapa? Puasa qada wajib, puasa sunnah. Maka tidak boleh menggabungkan qada dan sunnah. Tetap harus terlebih dahulu yang qada.
Kalau sunnah dengan sunnahnya lain bahasa, itu lain. Hari ini kebetulan puasa Rajab dan jatuh pada hari Senin. Nah, alhamdulillah. Sengaja saya puasa Rajab dan puasa Senin karena Allah Ta'ala. Boleh, karena sunnah dengan sunnah. Tapi kalau wajib dengan sunnah, tak, ittifaq ulama tak boleh. Dari mana tunggu tahu? Coba buka nanti kitab Asyah Bujairimi ala Syarah Khatib. Buka kitab yang I'anatul Talibin. Termasuk seorang bertanya pada Abu Ahmad Wali, apa hukumnya seseorang yang meninggalkan solat tapi sibuk dengan solat tarawih? Nah, dalam kitabnya kan tarawih. Maka Abu Yahya berfatwa hukum berdosa solat tarawih. Harus menulasi utang dulu. Ini kan utang kan? Kita puasa qada, puasa nazar itu kan utang. Nggak mungkin kita meninggalkan utang yang wajib melaksanakan yang sunnah. Saya punya utang satu orang. Satu orang itu si Ahmad. Utang 10 juta. Belum saya bayar, saya minta lagi sama orang. Saya bayar ke dia. Bukan begitu caranya. Bayar ke utang yang pertama dulu, baru bayar ke dia. Benar ya? Sama seperti orang utang, banyak sekali utang tapi dia rajin bersedekah. Sedekah itu sunnah, nggak wajib. Hutang itu wajib. Dia nggak pernah lihat. Gimana? Berdosa. Salat wajib dia tinggal. Dan bukan salat tarawih. Kan ada kepugah berdosa. Dia berdosa, ibu bukan dia. Apa ni? Tapi nak berah na hotel dulu di kampung dia disebut halu. Yang kenyan hanjut umai ke Abu Ahmad Wali. Dosa. Hanjut haram haram. Yang Abu Ahmad Wali ke langsung bak kitab Al-Fatawa. Tak boleh hukumnya. Cuman kadang begini, Tengku, saya hawa sekali mau solat tarawih. Boleh enggak? Enggak boleh kalau kamu tak ada berazam menggantikan solat. Tapi kadang ini hawa tak. Boleh hukumnya apabila dia rajin menggantikan solat yang terdahulu yang tertinggal, tapi dia juga ada tarawih. Nah, caranya sembahyang tarawih kan 2 rakaat. Maka baik nit tarawih tunggu. Nit sembahyang qada subuh. Ya, menanjara. Berarti urang tarawih gitu nya. Allah, urang usolli sunat tarawih rakaat ini Imam Allah Taala kan boleh. Bunyi gedanya usolli fardhus subhi ya ikut. Ni ambil kan tahu, jangan yang qada itu si imam, yang makmum tak boleh. Dia harus ganti. Mudah-mudahan cara dia adalah subuh terus, subuh. Kenapa begitu Tengku? Karena bayar hutang solat itu wajib. Faham pegang wajib. Kau kan ittifaq mandum ulama nunggu. Pertama Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Semua ulama mazhab sepakat jika tertinggal solat harus wajib diganti. Hanya belum demi babnya dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili kan ulama Abu Yahya di Mesir hajana. Teman sahabat lah. Ya, kabeh tu kan. Hana ampunan lah. Punya tinggal semayang, hana kemaafan. Ya. Wajib qada. Wajib qada. Tengok tazan mantang, tengok tingkat balik tengok sampai umur tengok debat-debat juga dalam keadaan berkesalan qada. Hanya masalah, yang penting nanit untuk qada tapi. Ada mana? Belum kalau dalam kitab apapun kitabnya tidak ada ulama yang boleh meninggalkan qada. Hana nunggu, tapi ulama sepakat qada wajib diganti. Semayang yang tinggal-tinggal awal yang wajib ganti. Hai menyukai ittifaq ulama, ni menyuna orang teruk hanya pegang hana wajib. Ini mazhab pun pakai. Pakai. Karena orangnya orang galon nanti do ustaz lah pegang. Ini pegang semayang dibilang semayang yang sudah tertinggal tak apa lagi. Tak perlu diganti, tapi dia dapat dosa besar. Lo buka kitab ternyata sepakat 4 mazhab harus ganti. Jadi tengkunya ustaz itu mazhab apa yang pakai? Punya kapal mazhab kan wajib itu. Ya kah katuk kenal ni. Gua asumsi gimana? Jadi mana? Nya kabeh Tanya pemain tanya. Jadi nak tinggal pemain wajib. Kau ada pemain tunak. Tapi ada tunak ada bubu. Ada kata ada bubu sih. Nyam kenapa? Lanjut. Mana nunggu? Abi Ahmad Wali kan nyan hanjut harus di pelunas mandum utang deh.
dan hutang maklum 10 juta. Hutang mak Tengku Wahyu lah. Jok sedekah Tengku Wahyu, hutang maklumnya wajib ganti kandung. Memang nawar dengku dengan Jadi ada tunak dah bubu, ada yang kata aja dah bubu ceju. Hanya Tengku. Kau ada pupuk kata jujur yang wajib pupuk macam sembahyang tu nak. Hanya mana? Tengok punya tanya oleh Allah pakan hutang maklum hang gantung. Hai je nak kan tu. Yang kena tanya oleh Allah pakan hutang yangnya hang gantung. Kan tu. Dah kata ceju. Walaupun Tiba-tiba meninggal mesti. Hutang mabe. Ya, karena hajat dah, hajat. Ya lum pegahnya kon haba tuan tapi haba alim ulama. Antu Tengku nak buka kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, ina naik tulis itu wajib menggantung mandum. Jadi hanya sunnah. Insya-Allah Allah Maha Adil, Allah Maha. Dia bubu ada kata bubu tunang. Yang tu hanya ilmu tuan kan hanya kerana ulama ke mana. Yang tu Tengku tulis kitab dah bantah ulama yang mana. Kan betul ni benda aja nak juga. Kau nak mendalah ke mana. Yang tu nak bubur yang kata. Yang kau dah. Kau dah ha? Gacok sebot tu. Kau kaji nak kau. Sudah cukup. Sudah cukup karena kita harus tepat waktu. Ini buat mata dapat tu. Nak pelak luntutnya leh. Dia nyantik dan santai. Karena sebahagian jamaahnya mungkin nak kesibukan lain. Gantuk bila. Jadi sekian dapat tuan sampaikan. Alhamdulillah. Malamnya ya insyaallah ada ilmu dah yo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Jadi alhamdulillah mungkin